Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Bila takut membayar, tidak hanya mengandalkan Tuhan. Oh, haleluya.
Biar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan hati yang baik bagi kami untuk firman. Bila mana ada kuasa jatuh mengganggu kami dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mendengar firman. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya rasa begitu hadirat Allah ada di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, itulah ibadah. Sebab di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-5-6, di situ firman Allah katakan bahwa akan ada orang yang beribadah kepada Allah, tetapi tidak merasakan urapan Allah Kudus. Kuasa ibadah hilang. Ini yang banyak terjadi di gereja-gereja di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Ibadah yang ibadah, tapi tidak merasakan hadirat Allah. Oleh sebab tidak merasakan hadirat Allah, kuasa Allah tidak ada dalam ibadah kita. Ini penting sekali, saudara. Kita berada pada akhir zaman. Kita harus seperti ibadah seperti ini. Itu firman Allah katakan. Mendekati kedatangan Yesus, banyak orang Kristen beribadah tapi sudah ibadah biasa saja. Biasa saja. Datang ke gereja, lalu ibadah sebulan tidak ada rasa apa-apa. Pada dalam ibadah itu sebetulnya tersedia urapan, tersedia kuasa, tersedia mujizat. Saya seperti meloncat, merasakan hadirat Allah. Rasanya Tuhan datang detik ini pun, oh puji Tuhan, saya akan naik menuju ke tempat yang Allah sediakan. Ini penting sekali, sangat-sangat penting. 1000 kali kita ibadah dalam 1 tahun, tapi tidak menikmati hadirat Allah, kosong. Itu Alkitab sudah katakan. Maka itulah sebabnya di gereja Jumat, puasa, sore ibadah dan firman Allah, satu doa syafaat mendoakan untuk ibadah seperti tadi, supaya hadirat Allah turun. Kalau mungkin ada yang datang sini tidak menikmati hadirat Allah, patut dipertanyakan. Mungkin hatimu hampa, mungkin hatimu kering. Susah kita lagi sendiri. Ya, puji Tuhan. Biar kita tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Sebab di surga kita tidak berdagang, kita tidak cari duit lagi. Di surga kita hanya memuji dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau di dalam dunia tidak terbiasa, bagaimana nanti di surga? Tidak akan mungkin. Allah hanya mencari penyembah-penyembah yang benar. Dalam Yohanes 4, karena Allah itu roh padanya, maka dia hanya mencari bagi mereka yang beribadah, memuji, menyembah dia dalam roh dan kebenaran, seperti yang tadi. Saudara-saudara sekalian, ya, kita akan mengikuti firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13, kita akan baca ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Injil Lukas 13. Hormati pembacaan firman Allah ini. Kita akan baca, saya akan mulai dalam ayat 6, bergantian sampai ayat yang ke-9. Saya mulai dengan judul perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu,
tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7, 2, 3. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. 9. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat ini sudah sering saya baca dan baca mentok. Saya jadi penasaran karena saya tahu jangankan kalimat, titik pun dalam Alkitab itu punya arti. Apalagi ini sampai ada beberapa ayat yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Saya bergumul, saya berdoa, pasti ini punya pengertian, pasti ini punya manfaat bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya berdoa dan berdoa, terus berdoa, Tuhan, berikan saya pengertian, berikan saya pengetahuan, berikan saya hikmah marifat dari Tuhan, supaya saya dapat mengartikan apa maksud dan perkataan Tuhan Yesus ini. Nah, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita membaca di dalam ayat ini bahwa ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi si tuan yang mempunyai kebun itu sebetulnya dia itu memiliki kebun anggur di tanah itu. Entah berapa luasnya kebun anggur. Tapi kalau di Israel itu saya sudah lihat sendiri, orang kalau menanam anggur itu cukup besar, lebar panjang, itu kebun anggur, bukan mungkin 1-2 batang. Namanya saja kebun anggur. Ya. Lalu dalam kebun anggurnya si pemilik itu ternyata ada satu pohon yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu pohon ara. Ya, disebutkan bahwa seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Pohon ara itu adalah metafora dari bangsa Israel. Ada beberapa jenis pohon yang jadi lambang atau metafora bangsa Israel, atau juga kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Pohon zaitun, dia juga lambang daripada orang percaya, orang Kristen, umat pilihan Tuhan. Pohon anggur juga di dalam Alkitab, dia metafora menggambarkan tentang orang Kristen, orang percaya. Lalu juga dengan yang disebut dengan pohon ara ini adalah gambaran daripada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Anehnya dia tumbuh di antara kebun anggur yang begitu banyak. Dia tumbuh sebatang pohon ara. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan melihat pohon ara ini sangat unik. Dia pohon yang disebut secara spesifik, secara khusus di dalam Kejadian pasal 3. Waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, pakaian kemuliaan Allah lenyap, hilang, dan mereka kedapatan telanjang. Lalu Adam dan Hawa datang ke pohon ara. Mereka ambil daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Sebab pohon ara itu kalau dia daun pepaya itu mungkin lebarnya sama, tapi beda daunnya, kualitasnya beda, agak tebal, agak hijau, agak lebar.
Dan daunnya juga tidak seperti daun kates itu ada cabang, ini ada lebar. Jadi itulah yang diambil oleh Adam dan Hawa menutupi ketelajanan mereka. Ini pohon ara. Di dalam Alkitab juga satu waktu Raja Hizkia jatuh sakit dan sudah divonis mati. Tapi Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepadanya. Lalu Tuhan panjangkan umurnya. Apa yang terjadi? Lalu diambillah kue ara. Buah ara ini sudah diawetkan, sudah difermentasi sehingga menjadi seperti kue. Lalu ditaruh di perutnya daripada Raja Hizkia. Rupanya kanker barangkali sebab lukanya ini begitu parah sampai dia mati. Waktu buah ara ditaruh di perutnya, seketika sakitnya atau lukanya menjadi sembuh. Besoknya dia langsung datang ke bait Allah untuk beribadah. Ada banyak sekali Alkitab di dalam Perjanjian Lama berbicara tentang pohon ara. Tapi kita lihat saja secara singkat saja supaya tidak menyita waktu. Satu waktu Tuhan Yesus dia dari desa Betania. Lalu dia keluar dari situ, dia melihat pohon ara. Begitu rimbun, begitu banyak daun. Yesus mampir karena merasa lapar untuk mengambil buah ara. Buah ara itu tidak besar, tidak seperti apel, mungkin segede jari saya ini, segede ini. Mungkin ada lebih besar sedikit atau kurang lebih seperti ini. Yesus ingin makan buah ara, tapi waktu dia cari tidak ada satupun. Lalu dia kutuk pohon ara itu. Besoknya murid-murid dia sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu yang diceritakan seperti yang kita baca ini, pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah pohon anggur. Memang buah ara ini begitu baik. Buddha Gautama itu menganggap pohon ara, buah ara itu adalah buah yang kudus. Sebab waktu itu Buddha Gautama dia itu bernaung di bawah pohon ara. Lalu dia mendapat pencerahan. Buddha Gautama pendiri agama Buddha, dia sangat menghormati dan menjadikan pohon ara itu sebagai pohon yang suci. Agama Hindu juga menghormati akan pohon ara ini sebagai pohon, bukan pohon sembarangan. Dari beberapa agama di dunia menjadikan pohon ara ini suatu pohon yang bukan pohon sembarangan. Apalagi kita sebagai orang Kristen. Sejak dari zaman kejadian, zaman Nabi-Nabi, zaman Tuhan Yesus dan seterusnya, selalu ada tulisan berbicara mengenai pohon ara. Bahkan pohon ara ini juga adalah pohon yang menggambarkan bangsa Israel. Tuhan Yesus katakan begini, kamu lihat, bila mana pohon ara dia akan bertunas, maka musim kemarau itu sudah akan datang menyusul. Dan bangsa ini, bangsa Israel, mereka akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Atau kebangkitan dari bangsa Israel diumpamakan seperti dari pohon ara ini. Ini yang sedang terjadi. Makanya saya lihat beberapa komen dari banyak orang bahwa pohon ara itulah bangsa Israel.
Dia merdeka tahun 1948 dan dia begitu bertumbuh, dia begitu hebat, dan banyak orang yang tidak mampu bertahan menghadapinya. Sebab itu memang sudah ditulis di dalam Alkitab. Ini bangsa Israel digambarkan sebagai pohon ara yang bertunas sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Itulah yang kita lihat daripada pohon ara ini. Pohon ara ini adalah bicara tentang kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pohon ara ini kalau musimnya bagus, dia bisa berbuah 1 tahun 3 kali. Dia bisa berbuah setahun, bisa sampai ke 3 kali. Itu sama dengan pohon anggur. Kalau musimnya bagus, tanahnya subur, bisa 1 tahun juga dia bisa berbuah, bisa mencapai 3 kali dalam 1 tahun. Ini pohon ara ini. Pohon ara ini juga berumur panjang, bisa menyamai umur manusia, cukup panjang. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus mengambil suatu contoh ini? Ini pohon ara ini. Dikatakan di dalam ayat ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Siang empunya kebun, dia selalu datang, mungkin waktu memanen anggur, anggur bisa 2-3 kali dalam setahun. Dia datang, tentu dia lihat pohon ara yang tinggi, agak tinggi pohon ara, beda dengan anggur. Dia datang lihat, sementara pohon anggur menghasilkan, kok ini pohon ara tidak? Setiap kali panen anggur, tentu si pemilik kebun dia datang melihat. Padahal seharusnya 1 tahun 2 atau 3 kali pohon ara ini berbuah. Lalu saya mencari banyak referensi dari ayat ini. Di situ dikatakan begini, berkali-kali si yang mempunyai kebun itu datang melihat pohon ara itu, bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, bukan cuma 3 kali, berkali-kali. Kalau pohon anggur berbuah setahun 3 kali, si pemilik kebun bisa 3 kali dia nongol di situ, dia lihat tidak ada buah. Dikatakan dalam ayat ini, dan ia datang, si pemilik kebun itu datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Seharusnya kalau 3 kali berbuah dalam setahun, 3 tahun, itu sudah berapa? Itu sudah minimal 6 kali atau 9 kali pohon ara ini berbuah, sama seperti pohon anggur. Minimal 6 sampai 9 kali dia sudah harus mengeluarkan buah. Tetapi disebutkan dalam ayat ini, tetapi ia tidak menemukan buah satupun, tidak ada yang dia dapat. Ini yang membuat saya bekerja keras. Kok bisa? Apa maksud Tuhan untuk memberitahukan firman ini? Dan saya tahu firman Allah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk saya dan saudara-saudara. Sebab saya dan saudara bukan saja kita percaya bertobat lalu kita diselamatkan lalu sudah mentok begitu saja, tidak.
Makanya tidak heran Tuhan Yesus waktu dia datang dari Betania melihat pohon ara yang begitu rindang daunnya. Saya pelajari kenapa bisa begitu. Pohon ara punya tabiat lain dari pohon lain. Umumnya pohon-pohon itu keluar bunga dulu, seperti pohon mangga, pohon-pohon durian, bunga dulu yang keluar, baru disusul dengan buah. Pohon ara tidak. Pohon ara buah dulu, lalu disusul dengan daun. Logikanya, jika pohon ara itu begitu banyak daunnya, berarti sebetulnya ada buah di dalam pohon ara itu sendiri. Sebab buah dululah yang keluar, baru daun. Tetapi kenapa Tuhan kecewa? Langsung ambil tindakan yang begitu hebat sekali. Dia langsung tutup. Mulai hari ini engkau pohon ara tidak akan berbuah sampai selama-lamanya. Seperti ngomong kepada manusia hidup. Kenapa? Karena memang pohon ara itu gambaran kita adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan. Ibaratnya pohon ara, saya dan saudara, kalau Tuhan datang lalu kita tidak mempunyai buah, hanya daun saja, apa yang dikatakan Alkitab memberitahu Tuhan kecewa, Tuhan marah, langsung mengutuk pohon ara itu. Jadi kalau kita belajar dari firman Allah ini, bahwa hidup kita ini bersyukur sama Tuhan, kita percaya, bertobat, diselamatkan, kita pewaris kerajaan surga. Tapi kita tidak tinggal masa bodoh, kita tidak tinggal diam. Alkitab menuntut kita, firman Allah menuntut, Tuhan menuntut kita harus mengeluarkan buah. Nah, yang kita baca dalam ayat ini, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Ini tukang kebun, yang pemilik kebun itu adalah bicara tentang Tuhan, tentang Allah kita, gembala besar kita, itu Tuhan kita Yesus Kristus yang mempunyai kebun. Nah, lalu dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Dalam terjemahan lain, sudah berkali-kali aku datang mencari buah pada pohon ara ini, tetapi aku tidak menemukan satu buah sekalipun. Jadi setahun itu bukan cuma sekali datang. Saya tadi kata awal saya yakin waktu panen anggur pertama, tahun pertama dia datang. Ada panen kedua, panen ketiga, 1 tahun minimal si tukang kebun dia kontrol. Sebab orang yang punya kebun anggur besar, di situ mereka itu ada pengirikan di situ, penghilangan anggur. Jadi anggur itu dipanen oleh para orang-orang banyak, lalu dimasukkan dalam kilangan, lalu diputar, lalu keluar air itu dimasukkan ke dalam guci-guci yang besar. Kalau dia punya kebun anggur banyak, dia bisa menghasilkan 5 bisa 10 guci-guci yang besar. Lalu mereka akan bawa pulang. Ada yang bisa dijual langsung boleh, tapi ada yang difermentasi dan harganya akan makin bertambah mahal. Saudara mungkin pernah mendengar anggur dari Perancis, bisa harganya berapa? 1 botol itu bisa ratusan juta. Karena sudah difermentasi 10 tahun, 20 tahun, ada yang 50 tahun. Itu anggur 1 botol. Nah,
Tuhan tidak ada. Wis, tahun berikut, tahun kedua, panen anggur tahun kedua datang. Coba lihat, aku pengen makan ini buah ara. Sebab buah ara itu, saudara, itu sangat fenomenal. Sebab apa? Buah ara itu adalah untuk kesehatan tubuh. Itu sudah sangat terkenal. Yaitu dia itu buah ara itu pertama menjaga kesehatan lambung. Pencernaan itu akan jadi bagus, baik kalau kita suka makan buah ara. Kedua, kalau kita suka makan buah ara, maka jantung kita pun akan sehat dan akan kuat. Ini kegunaan daripada memakan buah ara. Bahkan pun bukan cuma itu, ya, pembuluh darah kita pun akan menjadi bagus oleh karena selalu memakan buah ara. Apalagi dan bisa juga mengontrol gula darah. Ini kalau orang suka makan buah ara. Makanya buah ara ini seringkali disebut makanan orang-orang kaya. Lalu juga untuk pengobatan ginjal, ini buah ara. Daunnya orang bisa jemur, lalu dipotong-potong, lalu dibikin teh. Dan teh dari pohon ara ini itu kaya manfaat. Itu akan membersihkan ginjal. Lalu apalagi? Meningkatkan imunitas tubuh. Ini daunnya. Lalu apalagi? Mengatasi diabetes, sakit gula, mencegah asam urat. Dari buah sampai kepada daun punya khasiat. Makanya saya yakin si punya kebun ini sangat mengharapkan. Kalau anggur banyak, tapi ini pohon ara ini cuma satu-satunya Tuhan. Sudah datang tahun kedua tidak ada. Lalu mungkin si pekerja kebun berkata, Tuhan tunggu, ya barangkali saja tahun ketiga dia mulai berbuah. Pas tahun ketiga datang lagi, mungkin udah ke-6 atau sampai ke-9 kali si yang punya kebun itu datang lagi, dia lihat lagi tidak ada buah. Ini firman Allah katakan, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Satu pun tidak dia temukan. Di sini menggambarkan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan kita anggap kita berada di tempat yang tersembunyi, lalu Dia tidak melihat kita. Jangan kita anggap kita ada di tempat pojok dimanapun di dunia ini, lalu kita tersembunyi dari penglihatannya. Tidak. Alkitab katakan dalam kitab Ayub, dalam kitab Mazmur, dalam banyak ayat, dimanapun tempat manusia ada, di situ pun Tuhan mampu menjangkaunya. Orang akan pergi bersembunyi di bintang sekalipun, di sana tangan Allah akan mengambilnya. Orang akan bersembunyi di laut yang paling dalam, di sana Tuhan akan mengangkatnya. Tidak ada orang yang dapat bersembunyi di hadapan Tuhan. Di sini kita lihat, jangan kita anggap kita ini berbuat biasa saja, kita ini berbuat santai-santai saja. Oh, kita ini berbuat ya gak benar, tidak ada orang yang tahu. Kita ini ya hidupnya orang Kristen, tapi Kristen tidak berbuah. Orang Kristen yang amburadul, orang Kristen yang acuh-acuh sama Tuhan. Jangan kita pikir Tuhan tidak melihat itu. Tuhan lihat setiap gerak dari kita, tidak ada yang dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Dan kita lihat dalam ayat ini, sekarang Tuhan berusaha dengan si pohon ara itu. Dikatakan 3 tahun aku akan mencari buah pada pohon ara ini. 3 tahun aku berkali-kali
sampai 3 tahun. Tuhan tidak berhenti memonitor saya dan saudara. Kenapa kita biji mata Tuhan? Kita pewaris kerajaan surga. Kita yang Allah siapkan untuk dapat menempati kerajaan surga yang Tuhan buat. Makanya jangan heran bila mana kalau kita acuh kita masa bodoh, itu kita berurusan bukan kepada pendeta, itu berurusan dengan gembala besar kita. Itulah Tuhan, itu Allah kita. Dia tahu ini pohon ara ini mungkin kalau dia berspekulasi, oh pas waktu Tuhan tidak datang, jadi saya berbuah. Pas Tuhan datang, buahnya sudah nggak ada, udah dimakan burung barangkali. Pohon ara tidak bisa berspekulasi, sebab semua ada di dalam mata dari Tuhan, semua di dalam kontrol daripada Tuhan, dan kesimpulan dari pemilik daripada pohon ara. Engkau sudah tidak tahu lamanya, engkau tidak mengeluarkan buah satu pun. Luar biasa. Dia kecil sekali, tapi saya baca bukan cuma kecil, bukan cuma sedih. Apa yang dia katakan dalam ayat ini? 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Vonis Tuhan tidak bisa ditanggung. Cukup. Sudah 3 tahun aku bolak-balik mencari buah ara pada pohon itu, tetapi tidak pernah menghasilkan buah satupun. Vonis dari Tuhan, bukan Tuhan benci, bukan Tuhan marah, tetapi Tuhan menetapkan kedisiplinan dari Tuhan, otoritas dari Tuhan. Cukup. Pohon anggur sudah berbuah 9 kali dalam 3 tahun, engkau satu pun tidak menghasilkan buah. Tuhan tidak tanya dulu sama malaikat pribadi, apa iki pohon ara iki wis 3 tahun. Tidak kompromi. Tuhan langsung vonis tebanglah dia. Ini firman Allah katakan, ya, tebanglah pohon ini. Nah, kalau vonis sudah jatuh, mau gimana ini? Yang memegang hidup kita adalah Tuhan Allah kita. Nah, kalau Tuhan Allah ini yang memegang hidup kita sudah vonis kita, pokok tidak ada gunanya. Dikatakan dalam ayat ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Dia hidup di tanah ini, punya saya, tidak menghasilkan, udah tenang saja. Percuma dia hidup di tanahku ini. Ini satu gambaran yang Tuhan Yesus katakan kelihatannya seperti begitu keras sekali, tetapi di sini mengandung pelajaran bagi saya dan saudara. Jangan kita puas kalau kita sudah berbuah. Saya ulang, jangan kita puas kalau kita sudah mengeluarkan buah-buah Tuhan, dan biarlah terus berbuah. Dan biarlah terus berbuah, dan terus berbuah 30 kali ganda, 60 kali ganda, sampai 100 kali ganda. Dan yang belum mengeluarkan buah, ini warning. Ini suatu perkataan Tuhan ini, isyaratnya Tuhan. Kau tidak berbuah, oke. Aku akan tebang engkau. Kata ditebang itu kalau pohon berarti dipotong lalu dibuang. Kalau saudara pintar lihat di dalam Alkitab, di
di dalam Matius 3, Injil Matius 3 ayat 8 sampai 10. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, atau firman Allah mengatakan di situ, Yohanes Pembaptis, keluarkanlah buah-buah pertobatan, karena telah tersedia tampak golok di bawah pohon kayu yang akan menebang engkau kalau engkau tidak mengeluarkan buah pertobatan. Artinya kita orang Kristen setiap hari berjuang untuk mengeluarkan buah-buah pertobatan, hidup benar. Ya, sebab dalam ayat berikutnya dikatakan, kalau tidak, maka engkau ditebang, lalu dibuang ke dalam api yang tak dapat dipadamkan. Lalu dalam Yohanes 15 juga, di situ bercerita tentang pohon anggur yang tidak menghasilkan buah, dia juga akan dipotong, lalu akan dibuang ke dalam dapur api yang tak dapat dipadamkan. Di dalam Matius 3 ayat 8-10 berbicara tentang buah pertobatan. Di dalam Yohanes 15 mulai ayat 1 sampai ayat 16, situ bicara tentang buah-buah pelayanan. Firman Allah ini sudah pernah saya singgung. Apa sih buah pelayanan? Buah pelayanan itu kita tenaga kita pakai untuk Tuhan, waktu kita pakai untuk Tuhan, kita punya kebiasaan, talenta kita pakai melayani Tuhan, apapun itu, melayani Tuhan. Bahkan Alkitab sendiri katakan dalam Amsal pasal 3, hormatilah alam, layanilah alam dengan harta yang ada pada. Itu adalah bentuk-bentuk buah pelayanan. Allah sudah memberkati kita. Allah minta kita harus mengeluarkan buah-buah pelayanan, pengorbanan kita. Ini gereja kita ini kalau tidak ada yang memberikan buah pelayanan, gereja kita tidak kecil. Ini baru selesai kemarin di dalam, di atas, paling lama di atas. Waduh, sakit di leher. Di luar tembok pakai cat yang mahal, kalau tidak salah 7-8 juta dari luar tembok semua. Ini buah-buah pelayanan. Yang harus kita ada di dalam diri kita. Oh, saya ada buah pertobatan tapi tidak ada buah pelayanan, pada baik. Jadi kita lihat ada buah rohani lagi yang ketiga, buah kudus. Dalam Galatia pasal ini kita harus memiliki kasih, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, memiliki kesabaran, memiliki kesetiaan, memiliki kelemah lembutan, apalagi memiliki penguasaan diri. Ini harus ada dalam diri kita. Itu namanya buah-buah rohani. Lalu dikatakan dalam ayat ini tidak menghasilkan buah. Buah pertobatan, buah pelayanan, buah Roh Kudus, tidak ada buah sama sekali. Wis tebang baik. Tebang. Buat apa dia menyempitkan tanah ini? Ini kata daripada si pemilik kebun. Makanya jangan sampai saudara, ya, hidup kita kasih Tuhan, kasih waktu, kasih kesempatan. Kalau hidupmu masih jangan bangun untuk mengembangkan buah pertobatan, bertobat sungguh-sungguh sekian. Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Bertobat sungguh-sungguh. Masih suka wadon, berhenti. Masih suka ini itu benci dan masih suka buah. Kita sekarang sedang menuju kepada akhir zaman. Kalau kita tidak siap setia dan menghasilkan buah, kita nyesal. Tuhan tidak pakai kompromi. Kata Tuhan itu kepada si tukang kebun, wes tebang, potong,
Itu kata daripada siapa punya kebun. Lalu dikatakan begini, jawab orang itu, ini si tukang kebun, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekeliling dan memberi pupuk padanya. Ayat yang ke-8, ya, meskipun mungkin tidak selesai, tapi saya akan tambahkan ayat 8 ini. Ini si tukang kebun, waktu dia dengar Tuhan Yesus katakan tebang, ini tukang kebun ini, merasakan sudah tidak ada kesempatan bertobat, sudah tidak ada kesempatan untuk berbalik. Wis ditebang ya wis mati, wis masuk neraka. Ya sudah. Tapi si tukang kebun berani. Dia katakan kepada si pemilik kebun, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ini permohonan si tukang kebun. Siapakah tukang kebun itu? Hamba-hamba Tuhan. Kami sebagai gembala-gembala sedang selalu berdoa syafaat buat jemaat Tuhan, buat kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kemungkinan ini saya katakan kemungkinan, mungkin ukuran Tuhan ada di antara kita ditebang. Wes tebang baik. Yang katakan tebang siapa Tuhan? Mungkin Tuhan yang takut setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak mengasihkan sama sekali. Tebang baik. Mungkin, saya katakan mungkin ada salah satu di antara kita yang menurut Tuhan, wis tebang baik. Buat apa? Tuhan tidak rugi kok. Wis tebang. Tapi tukang kebun tidak. Kami sebagai hamba Tuhan bergumul berdoa sangat buat jemaat Tuhan. Jangan tebang Tuhan, jangan tebang Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, mohon kebaikan Tuhan buat si A, buat si B, buat si C, buat bapak ini, ibu ini, pemuda ini. Tolong jangan ditebang. Itu tanggung jawab sebagai gembala, tidak gampang. Makanya dalam Ibrani pasal 13 di situ aku katakan, taatilah kepada gembala-gembala sidang, sebab mereka menjaga jiwamu. Berdoa syafaat. Dia mendoakan si A, si B, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Kalau menurut Tuhan seperti itu, setengah baik. Itu hamba Tuhan. Gembala memang harus bertarung, berdoa syafaat, minta Tuhan tolong, selamatkanlah jiwa si A, si B, C dan sebagainya. Makanya tidak heran dalam Ibrani 13, taatilah gembala-gembala, sebab mereka berjaga-jaga atas hidupmu, atas nyawamu. Kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-32, dalam Bilangan pasal 14, saudara baca di rumah, bangsa Israel sudah jahat sekali di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada musuh-musuh, aku tidak tahan melihat kejahatan daripada bangsa ini, umat. Aku sudah keluarkan mereka dari negeri Mesir. Mereka bukan bertobat, bukan sadar, tapi malah mereka makin jahat. Begini saja, aku akan punahkan, aku akan potong mereka semua, habiskan mereka semua, aku akan bunuh mereka semua di padang gurun. Dan dari keluarga Musa, aku akan jadikan bangsa yang besar melalui keluarga.
bisa bertarung, bergumul dengan Tuhan. Jangan Tuhan, jangan. Saudara baca di sini, Keluaran 32, Bilangan pasal 14. Tuhan katakan tidak, udah kelewatan dosanya, kelewatan jahatnya. Musa mohon Tuhan. Bahkan Musa sampai berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak ampuni umatmu, mereka binasa. Lebih baik engkau hapus saja namaku di dalam buku kehidupan. Ini taruhan daripada Musa sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Hapuskan saja namaku dalam buku kehidupan. Aku lebih pilih itu daripada Tuhan tidak selamatkan ini bangsa ini. Lalu firman Allah kata, oh ya udah, kalau begitu, begini saja. Mereka yang memang sudah terlalu jahat, yang berdosa melecehkan nama Tuhan, mereka akan mati di padang gurun. Tapi keluarga mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka, keluarga mereka yang tidak berdosa, mereka aku luputkan. Hanya mereka itu akan membinasakan. Itu tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan. Tidak gampang, saudara. Ya, saya tidak menuntut hormat dari jemaat, tidak sama sekali. Tidak. Tapi saudara juga perlu tahu, tanggung jawab kami bukan cuma bisa khotbah di sini, bukan cuma bisa pimpin ibadah, bukan cuma bisa puasa, bukan cuma bisa doa, bukan. Tanggung jawab yang lebih besar daripada itu, selalu mengadakan doa syafaat kepada Tuhan. Tuhan tolong. Kalau ada umat-umatmu yang bertumbuh dewasa, Tuhan tambah dalam iman mereka. Ada umat Tuhan yang sudah berbuah-buah, biar mereka terus berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau ada umatmu yang tidak berbuah Tuhan, oh barangkali mereka sudah ikut Tuhan dengan firman Allah, oh mereka sudah tahu kebenaran dari Tuhan, tapi mereka sengaja tidak mau berbuah, mereka masa bodoh tidak mau berbuah. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan jamah hati mereka, supaya mereka dijadikan mata rohani, supaya mereka bisa berbuah di hadapan Tuhan. Tuhan menuntut adalah buah rohani, buah pertobatan, buah pelayanan, buah kudus yang harus ada di dalam kehidupan. Kalau ada jemaat yang berbuat salah, ada jemaat yang menyakiti kami, bukan berarti kami bilang begini, wis Tuhan, tolong baik, tepas baik. Tidak. Berdoa, Tuhan, ampuni mereka. Itu tidaklah kalau ini memfitnah ini, Tuhan wis tepas baik, potong baik. Tidak. Itu adalah hati sebagai gembala, selalu berdoa syafaat buat jemaat. Kami bangga dan senang melihat jemaat-jemaat berbuah-buah rohani. Kami bangga di hadapan Tuhan bila mana melihat jemaat diberkati, usaha saudara diberkati. Yang penting saudara berbuah-buah untuk Tuhan. Itu merupakan penghiburan bagi kami. Ini menjadikan kekuatan bagi kami di dalam melayani. Dan kami berkata, oh Tuhan, ternyata kami tidak sia-sia melayani Engkau. Jemaat bisa bertumbuh, berbuah ada yang 30, 60, 100, dan kalau boleh semua berbuah 100 dari tanda Tuhan sampai Engkau datang pada kami yang kedua. Itu pergumulan. Nah saudara-saudara, seperti air ini, si tukang kebun minta kepada pemilik kebun, jangan Tuhan, berikan waktu saya 1 tahun, bukan baik ngerti, barangkali dia bisa berbalik dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin si pemilik kebun
wis tahun bayaran. Mungkin sedemikian pun bayangkan pom anu semua berbuas setiap musim ini derek sendiri. Tapi si tukang kebun aja di depan, kasih saya akan berusaha tahun ini kata si tukang kebun itu juga isi hati dan sebagai hamba Tuhan. Jangan tebang kalau mereka terlalu salah, terlalu bodoh, banyak kekurangan kelemahan di hadapan Tuhan. Jangan Tuhan, jangan tebang mereka. Kami berusaha untuk berdoa, berpuasa. Darat enak-enak tidur di rumah, tapi di kamar saya berdoa bukan untuk berdoa untuk saya, tapi berdoa untuk jemaat Tuhan. Saya supaya nanti kelak waktu disitakan kali yang kedua kita bagaikan pohon-pohon yang menghasilkan buah, bukan hanya 30, bukan hanya 60, tapi 100 kali ganda. Kita punya buah-buah pertobatan, pelayanan, buah Roh Kudus yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Dunia yang makin tidak menentu sedang menuju kepada kehancuran. Tapi ingat, kita punya tempat yang disediakan oleh Tuhan, langit dan bumi, surga yang indah yang berisi kebenaran. Itulah yang Allah sediakan untuk saya dan saudara-saudara. Maka itulah sebabnya mari kita mau berbuah. Yang sudah berbuah, tingkatkan buah-buah saudara. Jangan kendor, terus menghasilkan buah. Yang belum berbuah, sadar, Tuhan, saya mau berbuah, saya mau belajar dan akan terus berbuah. Dan satu kali buah-buah itu akan muncul menjadi buah persembahan. Ingat firman Allah kemarin, saya sendiri dalam kitab Yeremia, Yesaya, dalam Kidung Agung, ada buah yang menghasilkan apa? Buah asam. Menghasilkan buah pakai asam. Orang yang makan giginya hidup, kata Alkitab. Jadi dibuang, tidak dipakai. Ada buah karbitan, macam sebelum waktu. Yesaya juga ada buah yang busuk, keluarkan buah tapi busuk. Ada 3 kategori buah yang tidak baik, buah yang mentah, buah yang busuk, buah yang matang, karbitan, afkir semua, tidak dipakai oleh Tuhan. Kidung Agung 4 ayat 16, ada buah yang terutama, buah yang baik, buah yang baik yang akan dipersembahkan kepada Raja di atas segala raja. Dan kita akan dibuat Tuhan bergembira dan bersukacita. Kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang terutama, yang menyenangkan hati dari Tuhan. Kita sambung lagi ini firman Allah ini. Kita masuk dalam doa karena jam jalan terus. Haleluya. Menyenangkan
Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa, saya ingin melalui firman Allah ini kita mengkoreksi ini. Mungkin engkau belum berdoa, segeralah mengeluarkan doa. Mungkin doamu baru 30%, itu sangat dingin. Mungkin doamu baru 60%, itu belum maksimal. Allah menuntut buah 100 kali ganda. Allah menuntut buah yang sungguh-sungguh 100 kali ganda. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan kita puas dengan kita sudah berbuah. Kita terus berbuah 30, 60 sampai 100 kali ganda. Sebab ini yang Tuhan akan lihat. Bukan keberhasilan kita, bukan kita banyak uang, bukan kita punya deposito banyak, bukan kita punya rumah mewah, bukan kita punya emas perak begitu banyak. Tuhan tidak lihat itu. Waktu Tuhan datang di Betani, dia lihat itu pohon Allah yang daunnya rimbun, tapi tidak menghasilkan buah. Daun rimbun itu bicara keberhasilan manusia, kehebatan manusia, kekayaan manusia, kesuksesan manusia, tapi tidak berbuah di hadapan Tuhan. Tuhan kutuk dan Tuhan jadikan pohon itu menjadi kering. Biarlah pada pagi siang hari ini kita koreksi diri kita. Kalau engkau dapati ini kau belum, Tuhan tolong jaga supaya saya boleh berbuah. Terus berbuah sampai berbuah yang baik, bukan matang karbitan, bukan matang asam, bukan matang busuk, tapi matang yang baik yang menyenangkan hati dari Tuhan. Menyenangkanku senang pada itu yang
engkau lebih jatuh ya